Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agung Bramantia pada kuliah turbin. Kali ini kita akan membahas terkait dengan turbin angin atau wind turbine. Jadi ini adalah mata kuliah pilihan di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, karena ini adalah masa-masa pandemi dan kita semuanya berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai di tempat kita masing-masing. Baik, kali ini saya akan membahas wind turbine. Pada pertemuan yang pekan ini akan membahas wind energy basics ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya energi itu untuk kemudian bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk skala rumah tangga maupun skala industri, maka dia memerlukan sebuah alat konversi energi. Nah, kali ini kita akan fokus pada energi outputnya adalah listrik, sehingga kita kemudian mengenal sistemnya menjadi sistem pembangkit listrik tenaga angin ya, atau bayu. Oleh karena itu, secara umum maka kita akan menyampaikan dalam 3 kali kuliah untuk 3 SKS mata kuliah pilihan di UGM ini. Baik, seperti yang Anda semuanya lihat pada slide atau pada tampilan ini, bahwasanya turbin itu memiliki skala yang cukup beragam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau yang besar itu kemudian bisa di bagian atas ini, di bagian nacelle ini, itu kemudian bisa dimasuki beberapa orang, dan tentu saja ini adalah merupakan turbin dengan kapasitas yang dikategorikan besar. Oleh karena itu, pada kuliah kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu wind plant atau kemudian pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian kita akan masuk kepada power production, itu bagaimana sebuah daya itu diproduksi. Maka di sana ada beberapa basic equation yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian ada beberapa problem, karena segala sesuatu di dunia ini itu tidak ada yang ideal secara praktek. Maka di sana ada problem, tetapi ketika ada problem maka di sana ada potential solution. Nah, karena itu kita akan membahas terkait dengan yang pertama, yaitu what is a wind plant ya. Atau kemudian apa itu pembangkit listrik tenaga angin. Maka secara umum ketika kita memiliki angin dari arah sini ya, dari arah depan sini, maka kemudian angin itu kita tangkap dengan sebuah alat yang kita sebut sebagai blade atau turbin ya, blade itu. Maka ketika kemudian ini ada blade itu didesain dengan bentuk aerodinamika tertentu, sehingga kemudian nanti energi angin itu bisa dikonversi untuk memutar blade tersebut menjadi putaran yang nanti terkontrol dan kemudian searah, dan kemudian nanti konstan, dan kemudian bisa masuk ke yang namanya generator. Ada generator di sini. Di situ listrik dibangkitkan, maka kemudian listrik itu disalurkan melalui sebuah tower, karena pada konstruksi ini antara generator kemudian dengan rotor atau bagian yang berputar itu kemudian diletakkan di atas tower. Nanti kita akan belajar kenapa diletakkan di atas tower, karena angin semakin tinggi itu nanti kecepatannya semakin tinggi, sehingga karena kita mencari kecepatan yang tinggi, maka kita kemudian menaikkan
altitude atau ketinggian daripada pemasangan turbin itu. Kemudian untuk memudahkan konstruksinya, maka antara rotor bagian yang berputar dengan generatornya didekatkan, sehingga nanti yang ditransmisikan ke bawah itu adalah sudah berupa daya listrik. Nah, untuk menyambung antara generator dengan rotor atau bagian yang berputar secara umum, itu nanti kita memerlukan kadang memakai gearbox ya. Karena generator itu biasanya putarannya tinggi, karena cukup jarang generator yang putarannya rendah, sehingga kemudian kita nanti menggunakan gearbox ya. Maka kemudian di sini ada low speed shaft. Kemudian setelah memasuki gearbox itu ditingkatkan putarannya, maka ada high speed shaft nih ya. Kemudian ada alat-alat ukur yang kemudian diletakkan pada turbin kita. Yang utama nanti itu adalah anemometer. Anemometer nanti bacaan kecepatan udara yang mengalir di sekitar turbin itu nanti dipakai untuk input mengontrol ya, mengontrol turbin secara keseluruhan. Dan kemudian di bagian belakang juga dipasang peralatan yang kemudian bisa mengarahkan turbin ini agar bisa searah dengan tegak lurus dengan arah angin, sehingga kemudian nanti benar-benar paralel, sehingga energi anginnya bisa diserap dengan sempurna, dengan lebih baik lagi. Kita agak maju ke depan. Ini nanti kemudian wind vane ini kemudian mengarahkan, itu nanti dipakai untuk menginputkan di bagian yaw drive ini ya, dimana ada yaw motor untuk menggerakkan turbin agar kemudian searah dengan datangnya angin, agar efisiensinya lebih baik lagi. Berikutnya adalah satu lagi yang kemudian dikontrol adalah adanya pitch, sudut, yang kemudian kalau di beberapa tempat itu hampir diidentikan dengan angle of attack ya. Jadi kemudian ini adalah sudut pasang yang kemudian bisa diatur sudutnya, sehingga nanti didapatkan lift dan drag yang optimum pada kecepatan angin tertentu, pada kondisi angin yang tertentu. Ini adalah bagian-bagian umum dari sebuah wind power plant. Kemudian tadi ini bagian atasnya, kemudian dipasang sebuah penyangga tower ya. Kemudian misalkan kalau itu towernya besar sekali dan tinggi, ini ada mobil minivan itu terlihat kecil sekali dibandingkan dengan tower yang tingginya dalam hal ini adalah 80 meter ya, 80 meter. Di sini pada konstruksi ini diberikan keterangan bahwasanya rotor blade ini itu memiliki panjang 37 meter. Bisa dibayangkan ya, panjangnya 37 meter. Rumah Anda, kos-kosan Anda itu berapa meter itu ya, atau kamar Anda. Berarti kemudian ini Anda bisa membayangkan size-nya, kemudian how to manufacturing-nya, bagaimana memanufaktur, kemudian kekuatan material, desain dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi sesuatu yang menantang ketika kemudian dimensinya seperti ini. Kemudian ini nacelle, ini adalah bagian yang di generator, kemudian rumah-rumah peralatan mekanik di sana ada sensor dan lain sebagainya, itu diletakkan. Itu nanti ada gearbox ya, yang kemudian memuat generator. Dalam hal ini kalau bentangannya itu adalah 37 meter, maka ini kemudian dipasang 1,5 megawatt generator ya. Ini secara umum. Nah, ini yang kemudian sampai data ini dibuat, ini sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi lagi. Ada beberapa manufacturer, pabrik yang kemudian beberapa merek yang kemudian dikenal di dunia wind turbine ini,
ada Vestas, ada General Electric, ada kemudian Enercon, ada Clipper, ada RE Power, dan lain sebagainya. Yang kemudian variasi kapasitasnya itu berbeda-beda, mulai dari 0,5 sampai yang paling besar di data ini ada 7,5 per satu generator ya, per satu generator. Atau kemudian secara keseluruhan itu ya generator, kemudian rotor, ada blade, ada tower, dan keseluruhannya rangkaiannya satu itu ya, satu itu. Nah, misalkan untuk kemudian menghasilkan menghasilkan kapasitas 7,5 megawatt ini, maka kemudian di situ disebutkan ada 120 meter tinggi daripada towernya. Kemudian rotor diameternya adalah 150 meter. Ini diameter ya, diameter. Sehingga kemudian kalau jari-jarinya ya 75, kemudian tingginya adalah 120, maka ada perbedaan di situ 120 kurangi 75. Ada 45 meter yang kemudian bebas dari sapuan rotor ini. Ini generator tipikalnya, Anda membahas di motor listrik mendapatkan ini, dan kemudian bisa dilihat ini beratnya ya, dalam ton ya. Bisa dilihat ini yang paling berat 329, kemudian towernya sendiri ada 2500. Artinya kemudian dengan angka-angka ini akan kemudian menarik bagi kita semuanya bahwasanya skala turbin itu sangat besar, potensinya juga sangat besar, tantangannya juga nantinya akan sangat besar ya. Nah, ini generator tidak akan kita bahas. Nah, biasanya sebuah ladang angin ya, kita sebut sebagai farm, wind farm, itu kemudian angin itu tersedia merata di suatu daerah. Ketika kemudian dipasang satu tower, maka kemudian itu tidak efisien karena cuma satu, sementara yang tersedia potensinya itu banyak ya. Nah, karena itu kemudian dipasang beberapa lokasi di sana sehingga mirip kemudian seperti ladang ya. Seperti yang Anda lihat di bagian ini, ada banyak yang terpasang ya. Misalkan ini dilihat dari atas, titik-titik ini. Nah, itu seperti jaringan syaraf kita ya. Jaringan syaraf kita, sehingga dari yang titik-titik hijau ini kemudian dihubungkan grid connectionnya itu sudah tercipta listrik. Kemudian mulai dari yang kecil kemudian mengumpul ke besar, sehingga kemudian ini sampai ke satu titik pengumpul tertentu atau kemudian disebut sebagai collector system station. Kemudian ini nanti ada grid ya, interconnecting ya, connection to the grid, yang ini kemudian nanti terkoneksi seperti di kita ini ada koneksi Jawa Bali, itu kemudian membentuk sistem loop ya, sistem loop, sehingga kemudian ini dihubungkan dengan garis merah untuk masuk ke dalam sistem interconnecting. Ini ada individual wind turbines generators ya. Ini individual, sehingga itu seperti sebuah jaringan ya, sehingga semakin banyak turbin angin yang terpasang, maka kehandalan dari sistem pembangkit listrik tersebut menjadi semakin besar. Ketika misalkan satu ini shutdown, maka kemudian yang lainnya bisa mensuplai, atau kemudian satunya di maintenance, itu kemudian yang lainnya bisa menyuplainya. Berikutnya adalah ada sebuah kenyataan, sebuah fakta bahwasanya karena kita berbicara tentang angin itu kemudian tadi datanya semakin tinggi itu semakin kencang, demikian juga semakin jauh dari daratan itu juga kadang di beberapa kasus semakin kencang. Maka kemudian ada dikembangkan wind plant di offshore ya, di lepas pantai ya. Karena di sana di pantai itu ya tidak ada hambatannya seperti kalau di daratan yang kemudian ada kontur dan lain sebagainya, sehingga kemudian ini menjadi besar. Oleh karena itu beberapa negara
mengembangkannya. Ya, jadi misalkan ini ada sekitar 600 gigawatt itu tersedia potensi anginnya itu pada jarak 5 sampai 500 mile. Ya, ini satuannya mile. Atau kemudian sekitar 50 gigawatt itu tersedia pada ini di dekat pantai, dekat-dekat kita, itu lebih kecil daripada 30 meter ya, water ya. Nah, ini kemudian bisa dilihat contoh-contohnya. Ini ladang angin yang ada di pantai, ini juga ladang angin yang ada di pantai. Kenapa ini disusun berjajar? Ini karena untuk menyambungkan kan lebih efisien kalau berjajar gitu ya. Kemudian ini ada konstruksinya. Kalau kemudian itu dekat dengan pantai, maka ya ini konstruksinya kemudian melekat pada dasar ini ya. Tetapi kemudian ketika dilepas pantai yang jauh, misalkan 50 sampai 200 meter dari bibir pantai, itu dikategorikan sebagai deep water, maka kemudian pengikatnya itu dengan tali tension ya. Sehingga ini ada tipikal yang floating ya. Nah, ini teknologinya sangat menarik ketika kemudian Anda nanti ya tergerak untuk lebih mendalami ini. Berikutnya adalah itu tadi perkenalannya. Berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan bagaimana power itu bisa diproduksi. Tentu saja kita dekati dengan persamaan, dan ini persamaan yang sudah jadi. Kita bisa membaginya menjadi tiga tempat itu ya. Yang pertama adalah di depan turbin, itu kita sebut pada posisi 1. Sorry, ini ada di 1 sini ya. Kemudian ini di lokasi turbinnya, ini ada tower, kemudian ada blade-nya ya. Kemudian sapuannya ketika berputar itu menjadi lingkaran. Kemudian ini adalah posisi yang 2 ya. Ini angin mengalir ke arah kiri ke kanan. Nah, kita ketahui nanti dari logika, maka V1 itu lebih besar daripada VT, dan VT lebih besar daripada V2. Jadi angin yang masuk ke turbin itu masih kondisi di mainstreamnya sama seperti kecepatan udara sekitarnya. Tapi begitu masuk ke turbin, maka energinya diserap, energi kinetiknya diserap untuk kemudian menggerakkan bilah atau kemudian blade turbin itu. Kemudian setelah keluar itu kemudian menjadi kecil. Nah, karena kemudian ada hukum kekekalan ya, bahwasanya flow rate must be the same everywhere ya. Nah, flow rate itu kemudian harus sama, maka ketika kecepatannya mengecil, maka kemudian luas areanya itu seolah-olah membesar, dan itu kemudian nanti kerapatannya yang kemudian bekerja di sana, sehingga ini A1 itu lebih kecil daripada A di turbin dan lebih kecil daripada A di posisi 2 ya. Saya kira ini bisa dipahami. Ini kecepatannya tinggi, kemudian diserap, menurun, kemudian ini kembali ke downstreamnya itu. Nah, ini terkait dengan pemetaan di dunia terkait dengan kecepatan angin ya. Kecepatan angin yang ada di daratan maupun di lautan. Ini diambil pada bulan Juli. Kemudian ini range-nya adalah 0 sampai 14 meter per second. Sehingga semakin putih, maka dia semakin kecepatannya angin semakin besar. Sehingga Anda bisa lihat ini daerah-daerah yang putih. Kemudian beberapa tempat ini putih ya. Anda bisa melihat Indonesia itu termasuk memiliki kecepatan tinggi di daerah Nusa Tenggara Timur, Barat, dan termasuk di Sulawesi dan Papua bagian selatan itu ya. Jadi hampir 14 meter per second.
Kemudian ini dari data yang dikeluarkan oleh Global Wind Energy Council ya. Jadi Global Wind Energy Council itu mengeluarkan data bahwasanya mulai tahun 96 sampai 2008 ini, maka yang sudah terinstall di seluruh dunia itu grafiknya hampir eksponensial. 96 yang terpasang di bawah 20 atau bahkan 10 gigawatt. Sekarang di 2008 itu hampir atau kemudian lebih daripada 120 gigawatt. Ya. Kemudian kalau di breakdown berdasarkan negaranya, maka Amerika cukup dominan di sini, yaitu persentasenya adalah di global yaitu 20,8%. Kemudian ada Jerman, ada ini negara-negara Eropa, ada Spain, kemudian ada China, India, Italia, France, Britain, Denmark, dan Portugal. Ini datanya. Sehingga kalau kita pergi ke negara-negara ini, maka kita akan bisa melihat beberapa turbin angin yang membentuk farm. Berikutnya adalah pengenalan rumus-rumus sedikit ya, nggak apa. Kita kenalkan rumus sedikit. Mulai dari ini, bahwasanya velocity, ini kita fokus ke sini. Velocity itu adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu, ya, delta x dibagi dengan delta t. Ya. Semakin cepat waktunya, maka semakin tinggi velocity-nya. Semakin jauh jangkauannya pada waktu yang sama, maka dia semakin cepat. Saya kira ini logika ini sudah dipahami bersama. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah massa. Ya. Massa yang mengalir atau delta M, perubahan massa itu setara dengan rho dikalikan dengan ruasannya dikalikan dengan delta X. Delta X, rho A delta X. Kemudian mass flow rate pada swept area, pada suatu area tertentu. Kalau kita kemudian nanti menggambarkan turbin itu lingkaran, maka pada area tersebut maka dilambangkan dengan QT. Ini adalah mass flow rate pada turbin. Itu adalah delta M dibagi dengan delta T. Atau kemudian nanti ini dimasukkan rho A delta X-nya dimasukkan di sini, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan QT itu adalah rho AT VT. Ya, jadi Q. Kemudian ini nanti kita pakai untuk menghitung energi kinetik dan kemudian sampai pada akhirnya nanti di power. Ya. Energi kinetik itu adalah perubahan ya, kecepatan yang kalau secara kuantitatif itu dikuadratkan dikalikan dengan setengah M, sehingga nanti ini adalah perubahan V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat dikalikan dengan setengah M. Itu adalah energi kinetik. Kemudian power itu bisa diekstrak dari perubahan energi kinetik dibagi dengan waktu. Itulah power, sehingga nanti dimasukkan dalam rumus-rumus ini. Dia adalah setengah M delta T, setengah M dibagi dengan delta T dikalikan dengan perubahan kecepatannya dikuadratkan, atau setengah Q T V1 kuadrat minus V2 kuadrat. Nah, ini persamaan 5A. Kemudian kita punya persamaan 3. Nah, ini substitusi 3 ke 5A. Sehingga kita punya persamaan power, bahwasanya power itu adalah setengah rho AV, ya, dimana V-nya itu ini V rata-rata ya, V rata-rata yaitu VT dikalikan V1 minus kuadrat minus V2 kuadrat. Ini kalau dari penurunan logika yang di sebelah kiri. Kalau dari hukum Newton, bahwasanya ada juga pendekatannya, nanti hasilnya akan sama, equation-nya akan sama, yaitu bahwasanya F itu sama dengan M dikalikan dengan A.
Saya kira ini sudah SMP atau SMA Anda mengetahuinya. Kemudian A itu adalah perubahan velocity dibagi dengan perubahan waktu, delta V per delta T. Maka kemudian ini menjadi QT dikalikan dengan V1 minus V2. Nah, power itu adalah force dikalikan dengan kecepatan. Ya. Jadi power itu misalkan Anda pengen menaikkan daya hantam Anda, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah dengan memperbesar force-nya dan kemudian memperbesar kecepatannya. Semakin cepat maka powernya semakin tinggi. Itu yang kemudian terjadi, maka disubstitusikan sehingga kita punya persamaan 3 ini disubstitusikan pada persamaan 5B, maka akan menghasilkan P itu adalah rho AT VT kuadrat dikalikan V1 minus V2. Ya, seperti ini. Jadi mirip-mirip lah. Sehingga kemudian dari dua ini kan sama-sama power. Maka kemudian ruas kiri disama dengankan ruas kanan. Sehingga bisa didapatkan substitusi, ya ini adalah equate. Jadi sama-sama. P yang di sini kanan dengan P yang di kiri itu adalah setara, ya. Karena datang dari logika yang mirip dan bahkan sama, sehingga kemudian kita bisa mendapati bahwasanya V1 pangkat 3 itu bisa didapatkan seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya, kita langsung masuk, nanti bisa Anda cermati di sini adalah beberapa substitusi yang dilakukan secara matematis, sehingga kita karena waktunya biar online-nya tidak lama, maka kita akan persingkat bahwasanya P itu sama dengan CP dikalikan dengan P power input, ya, power input. Atau kemudian P inputnya itu sama dengan setengah rho AT dikalikan dengan V1 pangkat 3 dikalikan dengan CP. Ya, ada di sini. Ya. Kemudian kita mengetahui bahwasanya ada limitasi yang berlaku pada sebuah turbin angin, yang itu kemudian ditemukan atau diturunkan pertama kali, diperkenalkan, dipublikasikan oleh orang bernama Betz, maka itu kemudian disebut sebagai Betz limit, yaitu adalah pada angka CP ini, CP ini, yang kemudian angkanya itu adalah 0,59 atau 59,26%. Sehingga energi angin di alam yang diserap oleh satu turbin itu maksimal adalah 59,26% secara teori, dan ini nanti akan dibuktikan di dunia nyata bahwasanya memang itu akan tercapai seperti itu. Berikutnya adalah kita akan menghitung kalau kemudian itu dibuat sebuah grafik, ya, antara CP dibandingkan dengan A, ya, di mana A itu adalah, ya, katakanlah velocity ratio yang ada di depan ini, ya, velocity ratio antara dua. Kita ingat, ya, bahwasanya yang 2 itu adalah setelah turbin, kemudian yang 1 itu sebelum turbin. Nah, jadi 1 kalau bergerak dari kiri, kemudian kena turbin, kemudian setelah turbin ini adalah 2, ini adalah 1. Nah, itu adalah antara yang 2 dan 1 ini. Ini adalah V2 dibagi dengan V1. Kemudian yang di sini adalah dalam pecahan atau kemudian bisa disajikan dalam persentase, mulai dari 0 sampai tadi. Bisa dilihat bahwasanya nanti kurva itu akan kemudian naik sampai pada limitnya, yaitu adalah 59,26%, itu akan kemudian semakin menurun, ya.
Jadi ya biasanya kemudian daerah operasinya itu ada di sekitar sini. Oke, ya. Berikutnya adalah ketika kemudian tadi ada pitch ya, sudut pasang ya, sudut pasang itu nanti dilambangkan dengan pitch, ini adalah theta ya, theta. Kemudian nanti kita mengenal adanya tip speed ratio atau lambangnya adalah lambda, di mana tip speed ratio itu adalah kecepatan tangensial dari blade ya. Jadi di tangensial yang berputar itu dibagi dengan kecepatan udara atau wind speed ya, atau U dibagi dengan V1. Atau kalau kemudian kita ketahui kecepatan tangensial itu adalah persamaan dari kecepatan angular atau rotational velocity dikalikan dengan R, omega ya ini omega ya, omega R dibagi dengan V1 ya, seperti itu. Nah ketika CP kemudian tip speed ratio dan sudut pitch itu disajikan, itu juga akan menghasilkan karakteristik pada sebuah turbin. Bisa kita lihat ini misalkan sebuah seri turbin itu adalah GE SLE 1,5 MW. Ketika kemudian diubah-ubah, ini adalah lambda, yaitu adalah tip speed ratio. Kemudian ini adalah CP mulai dari 0 sampai 0,5. Nah ini bedanya, kalau yang di atas ini adalah teoretik itu bisa sampai 59. Sementara kalau sudah menjadi benda jadi itu ya 0,5 itu sudah sangat bagus sekali maksimalnya. Nah ketika kemudian sudut pasangnya diubah-ubah mulai dari ini 1 derajat, 3 derajat, 5 derajat, 7, kemudian ini 11, 15 dan seterusnya, maka dia akan memiliki kurva yang bergeser. Nah ini kemudian menjadi karakteristik sehingga kita bisa nanti melakukan operasional condition itu nanti diharapkan pada kondisi puncak-puncaknya di sini. Nah, sehingga pergeserannya pun nanti tidak jauh-jauh dari situ. Berikutnya adalah ini sama. Ya ini sama. Kemudian tadi jadi dari kesimpulannya di power production itu nanti tergantung pada CP dan pada P input ya. P input adalah P yang tersedia di angin yang bisa dikonversi tadi, yang secara teoritis maksimum adalah 59, itu adalah batch limit. Yang itu adalah merupakan fungsi dari CP dikalikan dengan rho dikalikan dengan A turbin, kemudian dikalikan dengan V1 pangkat 3. Anda bisa lihat kalau mau menghasilkan P yang besar, maka kemudian ini so power extract depend on design factor, yaitu adalah CP di sini ada dua yang mempengaruhi, yaitu adalah design factor itu adalah ini adalah swap area yang kemudian bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Kita mau panjangnya 10 meter, 20 meter, atau bahkan sampai tadi bisa menghasilkan diameternya 150 meter. Itu kita bisa menghitungnya, mendesainnya di sini. Jadi desain faktor. Kemudian ada environmental factor, yaitu kondisi di mana nanti akan kita pasang turbin itu. Yaitu adalah densitas, ini rho. Walaupun perubahannya sedikit tapi cukup bermakna, kita nanti bisa melihat kalau di dataran tinggi, di dataran rendah, atau kemudian dilepas pantai dan lain sebagainya, itu akan berbeda-beda. Kemudian bisa dilihat at sea level itu adalah 1,225 kg per meter kubik. Berikutnya adalah kecepatan angin, wind speednya. Kita cari lokasi yang kecepatan anginnya tinggi. Kemudian ada control factor yang bisa kita ubah-ubah ketika sudah terinstall, itu adalah kita bisa mengubah tip speed rasionya, putarannya tadi. Tuh, makanya kemudian ada
alat untuk mengatur putaran, ya, ada remnya dan lain sebagainya. Kalau kecepatannya tinggi di rem dan lain sebagainya, kemudian ada pitch yang kemudian bisa diputar-putar dengan motor. Ya. Nah, di sini kemudian adalah power production controlnya, itu kemudian dikontrol. Berikutnya adalah Anda bisa melihat tadi terkait dengan location. Ya, location itu nanti kalau kita klasifikasikan, ya, wind power class itu ada mulai dari 1 sampai 7, di mana 1 itu adalah power density-nya watt per meter kubiknya itu di bawah 100, kalau di 7 itu adalah di atas 400. Ya. Kemudian wind speed-nya itu kemudian, nah ini ada dua kondisi, yaitu pada 10 meter di atas sea level atau permukaan tanah yang rata-rata air, kemudian ada di 50. Ya. Anda bisa dapatkan bahwasanya untuk wind power yang sama, maka tempat yang tinggi itu akan kemudian lebih bisa menjanjikan, ya, lebih bisa menjanjikan. Cuma nanti kategorinya berbeda-beda. Kalau di sini power 1 itu di 10 meter itu kategorinya 100 watt per meter kubik, kalau yang di sini itu sudah 200 dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa informasi dasar yang bisa kita sampaikan di kuliah ini. Berikutnya adalah beberapa informasi tambahan, ya, misalkan ini di US sudah cukup bagus dalam pendataannya, ini diukur pada ketinggian 80 meter, itu kemudian di daerah ini adalah 3 sampai 9 meter per second, ini daerah yang tinggi kecepatan anginnya. Kemudian ini diukur dari hari ke hari, ya, hari ke hari, siang dan malam, ya, siang dan malam, hari ke hari, times, ini adalah dalam D, itu kemudian memiliki fluktuasi. Nah, data ini kemudian dipakai sebelum kita menentukan lokasi. Kemudian harian mulai dari jam ke-0 sampai jam ke-24 itu ternyata night, ya, malam itu memiliki peak, kemudian siang itu juga memiliki peak yang rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah ketinggiannya. Ya, ini di 10 meter, yang tertinggi ada di 200 meter. Itu juga data yang perlu diperlukan. Ini juga sama, semakin ke atas maka kecepatannya atau U-nya juga berbeda-beda. Ya. Kemudian efek dari kontur tanah, ya, kalau ada bangunan tinggi, ada pemukiman dan lain sebagainya, tentu saja itu akan menghambat angin, sehingga kemudian itu yang dijauhi. Misalkan ini efeknya, kalau ada bangunan-bangunan tinggi, ya, maka untuk bisa mencari kecepatan angin 10, maka kita harus naik sampai 500 meter. Tapi untuk bangunan-bangunan yang rendah, ya, itu bisa lebih rendah lagi. Di sini misalkan pemukiman biasa itu adalah 400 meter, kalau ini adalah hanya vegetasi biasa itu nanti sekitar 250 meter. Jadi ini pengaruh dari bangunan-bangunan. Berikutnya, nah ini ada problem, ya, problem yang biasanya ada itu adalah terkait dengan variability dari kecepatan angin. Ya. Kadang tinggi, kadang rendah, dan itu harus kemudian kita perhatikan. Ya. Solusinya ada beberapa solusi, itu ya salah satunya adalah dengan men-storage. Ya. Kalau kemudian kecepatannya angin rendah, sementara kebutuhan listriknya tinggi, ya itu kemudian harus di backup dengan storage. Kalau kemudian kecepatan anginnya tinggi, sementara kebutuhan listriknya rendah, itu kemudian bisa disimpan. Kemudian ada juga cost, ya. Ini bisa dicermati beberapa hal. Misalkan ini antara batu bara, coal,
kemudian ada ini yang dilingkari saja, ada gas atau oil, kemudian ada misalkan ini konversi energi ada di sini, ada wind di offshore, ada solar thermal dan fotovoltaik ya. Jadi masih wind di baik yang di darat maupun yang di offshore itu, kalau di darat itu sekitar 1,9 atau 2000, ini costnya $2000 per kilowatt ya, biayanya. Kalau di offshore lebih tinggi lagi, sekitar 3,8 3.851 tepatnya dolar per kilowatt. Jika dibandingkan dengan coal ataupun bahkan gas dan bahan bakar fosil, maka tentu saja ini cukup mahal. Tapi kalau kemudian berpikir jangka panjang dan lintas generasi, maka ini kemudian ya biasanya negara atau lembaga atau komunitas yang berpikiran jauh ke depan pasti akan beralih kepada renewable energy. Ya, solusinya adalah ya towernya itu yang atau konstruksi atau kemudian beberapa part-part dari turbin itu kalau bisa ongkos produksinya diperkecil. Kemudian nanti ada polisi atau kebijakan pemerintah ya, terkait dengan cost ini. Sehingga conclusionnya itu semakin berjalannya waktu mulai dari 1980 sampai 2020 ini, maka kemudian kebutuhan listrik semakin besar dan kemudian listrik itu di cover oleh angin itu juga semakin besar. Mula-mula sekian ini, kemudian jadi ini tinggi tower dan radius ya. Jadi ini 15 meter tingginya, radiusnya ya sekian ini. Tapi begitu di 20, maka kemudian tingginya bisa 300 meter dan kemudian diameternya menjadi sekian ini ya. Dan up to 20 megawatt per satu tiang, sehingga penetrasinya semakin besar, maka teknologinya juga harus diikuti dengan semakin baik, SDM-nya yang kemudian juga harus diperlukan, dan ini tidak akan pernah habis kebutuhan SDM. Maka kalau Anda tertarik di bidang ini, saya kira masih amat sangat dibutuhkan para ahli-ahli untuk mengurusi terkait dengan turbin angin ini, mulai dari mekanikalnya, elektrikalnya, konstruksi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita tetap semangat untuk belajar terkait dengan kuliah ini, karena insya Allah dunia pekerjaan masih tersedia sangat lebar, sangat luas, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa lancar sampai mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Demikian dari saya kuliah online pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan ketika nanti kita tatap muka secara sinkron melalui media yang sudah ditentukan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.